Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menurunkan tarif impor dari yang sebelumnya adalah 32% jadi 19% saja. Bayangin, kamu punya barang ekspor andalan, tapi tiba-tiba dikenakan pajak 32% oleh negara tujuanmu, Amerika Serikat. Dan ini yang terjadi ke Indonesia. Tapi dalam waktu seminggu, pemerintah Indonesia berhasil menurunkan angkanya jadi cuma 19%. Dan faktanya, ternyata tarif itu lebih rendah dari negara lain seperti Vietnam, Jepang, Korea Selatan, bahkan Thailand. Gimana caranya? Dan apa yang harus Indonesia korbankan untuk itu? Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Rita Rahayu. Di video kali ini aku akan bahas tuntas terkait tarif 19% yang pro dan kontra. Cerita ini bukan soal angka aja ya, ini soal diplomasi, strategi dagang, dan sedikit kecerdikan dalam dunia geopolitik yang makin gak bisa ditebak. Mungkin buat sebagian orang masih awam ya, emang sepenting apa sih Amerika sampai berpengaruh banget buat Indonesia dan bisa merubah tarif ekspor seenaknya? Jadi gini, Amerika Serikat tuh salah satu tujuan ekspor terbesar buat Indonesia. Bahkan merupakan negara kedua setelah Cina yang pengaruhnya gede banget ke neraca perdagangan kita. Apalagi buat sektor non-migas kayak mesin, perlengkapan elektrik, sepatu, sendal, pakaian jadi, minyak sawit, komponen elektronik, furniture kayu, udang, karet, dan ban, dan masih banyak lagi. Dan hebatnya, kita selalu untung loh dari hasil kerjasama ini. Bahkan dari Januari hingga Mei 2025, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sudah mencapai 12,11 miliar US dollar atau setara dengan 197,3 triliun. Dan Indonesia sudah mencatat surplus perdagangan senilai 8,28 miliar US dollar atau setara dengan 134,9 triliun. Jadi bisa dibilang Amerika Serikat ini penyumbang surplus terbesar Indonesia ya. Dan surplus ini tuh bisa ngebantu banget buat jaga ketahanan ekonomi Indonesia. Jadi meskipun dunia lagi gonjang-ganjing, kita masih punya buffer kuat dari perdagangan dengan Amerika Serikat. Kalau ada yang bilang hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika ini cuma soal politik doang kok. Kasih tahu ya bahwa ini tuh bukan cuma tentang politik, tapi ini udah soal cuan antar negara ya. Oke, sekarang coba bayangin kalau Indonesia bilang, ya udah deh, gak usah ekspor ke Amerika. Konsekuensinya apa? Yang pertama, eksportir Indonesia bisa rugi besar karena produk kita kalah saing di pasar Amerika Serikat. Dan yang kedua, Amerika bisa cari sumber lain dari Vietnam, Thailand, atau Meksiko, yang tentunya itu akan menguntungkan buat negara itu. Dan yang ketiga, ribuan UMKM dan tenaga kerja Indonesia itu bisa terancam, terutama yang tergantung ke sektor ekspor. Kalau ekspor Indonesia bikin surplus perdagangan, terus apa hubungannya sama kenaikan tarif impor ke negara lain kayak Amerika? Oke, sekarang kita perumpamain gini, Indonesia ekspor baju ke Amerika, harganya dari Indonesia 100.000. Tapi kalau Amerika ngasih tarif 32%, artinya di sana, di Amerika, harga baju yang kita jual itu jadi 132.000. Padahal baju dari negara lain yang dijual di sana mungkin bisa lebih murah karena pajaknya lebih rendah dari tarif impornya dan gak setinggi Indonesia. Sekarang pertanyaannya, orang Amerika bakal milih yang mana? Apakah tetap milih harga yang lebih mahal atau pilih yang lebih murah jika memiliki kualitas yang sama? Yap, pasti bukan pilih produk kita ya. Dan dampaknya bisa menjadi efek domino buat Indonesia. Mulai dari turunnya volume ekspor, bahkan PHK massal, dan lebih parahnya lagi, produk Indonesia akan makin sulit bersaing secara global. Sekarang kita coba bahas tentang kesepakatan tarif impor Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi pada tanggal 7 Juli 2025, Presiden Donald Trump ini tiba-tiba umumkan bahwa barang-barang dari Indonesia bakal dikenakan tarif 32%. Cukup mengagetkan ya, dan lebih tinggi dari negara lain di Asia Tenggara. Pada tanggal 8, Indonesia langsung mengirimkan tim ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Juli, Presiden Trump mengumumkan bahwa Indonesia cuma dikenakan tarif 19%.
lebih rendah dari Vietnam 20% dan Jepang serta Korsel di angka 25%. Tapi ternyata di balik itu semua bukan cuma Indonesia yang dapat diskon. Amerika Serikat juga untung. Presiden Trump bilang, "We will pay no tariff. We have full access to Indonesia," yang artinya barang-barang dari Amerika Serikat bisa masuk Indonesia tanpa bea masuk alias 0%, bebas total. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari situasi ini? Lalu, untuk mendapatkan tarif 19%, apa yang Indonesia bayar? Apa yang Indonesia korbankan? Diskon ini tentunya nggak gratis. Sebagai bagian dari kesepakatan, hasilnya adalah yang pertama, tarif Indonesia cuma dikenakan 19%. Ini adalah tarif terendah di ASEAN. Negara lain kayak Thailand, Vietnam, Kamboja itu dapat 25-40%. Keuntungan untuk Indonesia, daya saing ekspor ke Amerika Serikat ini mengalami peningkatan dan berpeluang meningkatkan pendapatan negara dari hasil ekspor, dan industri dalam negeri punya peluang untuk ekspansi ya. Tapi kerugiannya ya tuntutannya Indonesia wajib beli energi dari Amerika Serikat senilai 244 triliun dan Indonesia juga wajib beli 50 unit pesawat Boeing 777 dari Amerika Serikat. Indonesia wajib beli komoditas pertanian dari Amerika Serikat senilai 73 triliun. Kerugiannya, impor besar itu bisa menjadi defisit dagang buat Indonesia. Dan dampaknya bisa buat ekonomi bocor. Belum lagi kalau produk lokal tidak diprioritasin, dampak paling nyata adalah ke UMKM dan petani. Ya memang benar guys, kalau memang nggak semua produk pertanian kita itu bisa menghasilkan sendiri dari Indonesia. Contohnya gini, Indonesia nggak bisa nanam gandum secara efisien karena iklim tropis kita kurang cocok. Tapi kalau yang diimpor produk pertanian kayak beras, bawang merah, cabai, jagung, dan bahkan kedelai, itu akan menurunkan petani Indonesia, terutama saat masuknya impor bertepatan dengan musim panen lokal, dan pasti itu akan menurunkan harga jual produk lokal. Tapi keuntungan buat Amerika, petani, peternak, dan industri pesawat Amerika Serikat itu bakalan untung besar. Dan hal ini bisa menaikkan tingkat ekspor di Amerika dan selamatkan Boeing yang sempat krisis. Ada yang belum bisa diproduksi sendiri atau butuh biaya mahal kalau dipaksa dibuat di dalam negeri. Kemudian yang kedua, tekanan diplomatik untuk patuh pada arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Keuntungannya kalau untuk Amerika ya bisa ngontrol pasar Indonesia jauh lebih mudah. Bahkan citra Donald Trump itu bisa lebih baik karena dianggap memberi keringanan ke Indonesia. Kemudian yang kedua, semua produk yang akan masuk Indonesia dari Amerika Serikat akan dibebas biayakan. Keuntungannya untuk Indonesia, mungkin investasi akan bisa masuk ya, dan konsumen bisa menikmati produk dan teknologi Amerika dengan harga yang lebih murah. Tapi kerugiannya buat UMKM dan produsen lokal itu bisa kalah saing karena harganya lebih murah, ekspor daripada produk lokal, dan pasar domestik makin dikuasain oleh merek luar. Dan ketergantungan pasti akan semakin dalam perekonomian Amerika Serikat. Tembaga dan tambang Indonesia jadi incaran Donald Trump. Donald Trump terang-terangan nyatain kalau kami mau tembaga Indonesia kualitasnya yang terbaik. Nah, keuntungan Indonesia sebenarnya komoditas kita bisa bakal laku keras dan potensi investasi dari luar itu bisa masuk ke sektor tambang. Tapi kerugiannya, aset strategis bisa dikuasain oleh asing dan kita cuman bisa jadi penjual bahan mentah dan nilai tambang akan hilang ke luar negeri. Apakah hal ini sejalan dengan prinsip pemerintah yang akan menjalankan hilirisasi? Tapi sedangkan keuntungan Amerika Serikat, ini akses bahan baku industri penting kayak baterai, chip, militer, itu jadi meningkat dan kurangnya ketergantungan dari Cina kalau dapat suplai dari Indonesia. Ini bukan cuma soal angka, ini juga sinyal ke Amerika Serikat bahwa Indonesia mau tetap main dua kaki dengan tetap realistis terhadap kekuatan global. Negosiasi dagang hari ini nggak bisa dilepas dari geopolitik. Dan siapa sebenarnya yang menang? Indonesia memang dapat diskon, tapi juga harus belanja besar. Apakah itu worth it? Dari segi angka, mungkin iya. Tapi kalau dilihat dari posisi politik, jangka panjang, kita juga harus tetap berhati-hati karena setiap konsesi selalu datang dengan harga.
Dunia dagang hari ini bukan soal siapa jualan yang paling murah, tapi siapa yang bisa negosiasi dengan cerdas. Dan pertanyaan terakhirnya adalah apakah Indonesia sedang melangkah untuk menang atau sedang ditarik pelan-pelan ke permainan besar kekuatan dunia. Kalau kamu jadi pengambil keputusan, kira-kira apa langkah yang akan kamu lakukan? Coba kamu tulis di kolom komentar.